Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih. Terlebih Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini, yang sedang menonton ibadah live streaming kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama menenangkan hati kita. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Aku undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Naikkan setiap syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Layakkan setiap kami. Layakkan setiap pribadi kami Tuhan. Layakkan kami Bapa yang baik. Sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih segala kebaikan-Mu. Terima kasih segala kemurahan-Mu. Terima kasih segala berkat-Mu. Haleluya.
benar Tuhan, benar Bapa yang baik. Pujian kami yang mengatakan, bagimu segala pujian, bagimu segala syukur kami pada saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan setiap pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya kita masih kuat berdiri untuk Tuhan. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, berkuasa di bumi di surga. Amin. Masih mau bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Kita semua umat
yang terkasih dalam tenangkan hati. Mari kita tenangkan pikiran kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya kepada kita boleh menjadi berkat, rahmat bagi setiap kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus telah mengangkat setiap bahan kami, dan tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan firman kepada kami Tuhan, urapi dia. Engkau berkati setiap tutur kata hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang akan keluar dari bibir hamba-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus memberi kemenangan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, menghadap kepadamu, Yesus.
Hanya Engkau Yesus yang memberi ketenangan bagi hati kami, bagi jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, hadir menjamah setiap hati kami, pikiran kami, jiwa kami, karena kami tahu ketenangan ini hanya ada bersama Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Bapa yang baik. Kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Sehingga kami pulang bukan dengan tangan hampa, tetapi kami boleh membawa berkat-berkat Tuhan untuk kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini ya Tuhan, memiliki segala keterbatasan. Tuhan, hamba-Mu Tuhan tersungkur di bawah kaki selipmu, bahkan pikiran, bibir, lidah hamba-Mu, Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa. Dan saya yakin dan percaya kebenaran isi hati Tuhan boleh tersampaikan bagi jemaat kami, mungkin yang ada di tempat dan yang begitu juga yang masih mengikuti live streaming yang ada. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Yes. Walaupun cuaca dingin, amin. Tetap bersemangat memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan. Itu yang perlu kita senantiasa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita hingga sampai saat ini. Pertolongan Tuhan tiada berkesudahan. Karena Allah yang sumber kehidupan, yang telah memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, boleh kita melihat pertolongan Tuhan yang begitu besar. Walaupun cuaca hujan, tetapi saya melihat wajah-wajah sukacita daripada jemaat di sini. Walaupun jauh dari muka kuning sana, tetap menembus walau derasnya hujan. Itu iman yang anti air. Kalau kita beli jam pasti kita masuk ini anti air apa tidak. Itu berkualitas dan mahal harganya. Amin. Berkualitas. Jadilah kekristen yang berkualitas. Jadilah pengikut-pengikut Tuhan yang berkualitas. Amin. Jangan yang kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng namanya kaleng kosong, kan bunyinya jatuh sedikit, ting ting ting, udah ngoceh, menggerutu, bersungut-sungut. Kita memiliki iman yang berkualitas. Hujan apapun, di tengah COVID sekalipun, saya melihat anak-anak Tuhan yang tetap memuji memuliakan Tuhan. Keadaan, situasi, cuaca tidak menghalangi kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat-jemaat yang mengikuti juga live streaming yang ada pasti memiliki iman yang berkualitas. Amin. Walaupun mungkin dengan membayar harga, mengisi kota, mengikuti live streaming, itu adalah harga. Yang penting kotanya jangan dipakai untuk main game lah. Jangan kebanyakan untuk main game. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Buka channel-channel yang membangun. Jangan channel-channel yang menghancurkan hidup kita. Meninabobokan iman kita. Banyak channel-channel seperti itu sekarang. Kemajuan teknologi juga meninabobokan iman kita banyak. Hati-hati jemaat Tuhan. Jadi berhikmatlah. Prioritaskanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan. Kalau kita boleh melihat di setiap ujung
Alah, Batam ini yang mungkin kita lihat. HP yang senantiasa tidak lepas dari genggaman kita. HP. Tetapi saya mau katakan, berapa kali sehari saudara membaca firman Tuhan? Saya tidak melarang Alkitab ya, elektronik. Tetapi berapa kali kita membaca Alkitab elektronik kita dalam satu hari? Dibanding dengan melihat dunia maya, dibanding dengan main gadget. Berapa kali? Apa yang paling banyak kita lakukan? Pasti dengan hal-hal ke dunia. Ya, itu yang terjadi saat-saat ini. Ini yang meninabobokan iman kekristenan kita. Hati-hati anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari jemaat GTDI Anugerah Pancur. Ya, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang coba kita renungkan pada pagi siang hari ini, yang akan memerdekakan kita, yang akan memberkati kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur 139 Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 24. Ayo jemaat yang di rumah yang mengikuti streaming boleh membuka Alkitab. Kitab Mazmur 139 ayatnya 13 sampai dengan 24. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya, saya rindu kita membacanya secara bergantian, responsor ya. Saya ayat ke-13, Bapak Ibu ayat 14 sampai dengan 24. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24 kita bersama-sama. Lihatlah apakah jalanku seorang dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini perikopnya ialah doa, ialah judulnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya. Allah kita Maha Tahu. Allah kita Maha Kuasa. Bahkan setiap kehidupan kita di dalam kandungan ibu kita. Ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan sudah menenun, merancang kehidupan setiap kita. Ya. Itu sebabnya
Tuhan punya rencana-rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Tetapi terkadang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, manusia yang lari dari rencana Tuhan. Ya. Manusia kitanya yang lari dari rencana Tuhan. Bahkan mau mengikuti rencana sendiri. Bahkan mungkin menggenapi rencananya iblis. Itu yang terjadi saat ini. Tidak mengikuti rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Rancangan Tuhan, kata firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Ya. Tetapi ada proses. Itu sebabnya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Ya. Pikirkan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Mungkin saudara berpikir, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa saya masih di dalam pergumulan yang berat? Kenapa saya masih tidak seperti orang-orang yang diberkati, yang bertitik? Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, standarnya Tuhan harus kita lakukan. Ya. Mungkin kebanyakan kita orang tua, ya, memberikan anak kita, mengatakan, kejar anakku, cita-citamu setinggi mungkin. Ya. Kita lupa memberikan pemahaman yang lebih bagi anak kita. Ikuti kehendak Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh kita, kalau Tuhan yang berkehendak, kita menjadi berkat. Bukan masalah titel-titelnya yang ada, ya, bukan masalah pangkatnya yang ada, tetapi apakah itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita tanamkan dalam keluarga kita, pada anak-anak kita. Wah, kamu harus jadi dokter spesialis anakku. Padahal IQ anaknya enggak sesampai seperti itu. Dipaksakan orang tua. Ya. Itu hal-hal yang membanggakan. Membanggakan hidup manusia itu sendiri. Firman Tuhan katakan, apa yang dikagumi manusia, itulah yang dibenci oleh Allah. Itu semua kekaguman manusia. Tapi firman Tuhan katakan, itu yang dibenci oleh Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, cari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Alami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Ya, mungkin saudara belum mengalami, wah kenapa keluargaku masih seperti ini, kenapa saya belum diberkati. Ya, ada kuasa dosa. Ya, keluar dari ikatan dosa itu. Bertobat. Mungkin selama ini kehendakku yang terjadi, kehendakku, keinginanku saja. Kita menuntut Tuhan kehendakku, mauku, meminta saja. Bukan menanya apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak pernah kita ada pertanyaan seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cari rencana Tuhan dalam setiap kehidupan. Setiap kita pasti memiliki karunia yang berbeda-beda. Rencana Tuhan ya, di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadikan bangsa ini murid Kristus. Amin. Membawa shalom. Membawa damai. Bukan membawa kecekcokan. Bukan membawa gosip sana sini. Membawa damai. Membawa sukacita. Itu kehendak Tuhan. Pergi kita kemana kita saksikan Kristus. Makanya firman Tuhan, hidup kita inilah surat-suratnya Kristus. Amin. Yang boleh dibaca orang. Yang boleh dilihat orang. Bahwasanya dia adalah pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan minggu lalu, ada yang ingat? Yang dibawakan oleh evangelis Ibu Iren
dalam benua? Ada yang ingat? Banyak orang banyak orang disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Tetapi iman kekristenan jangan dasari dengan mujizat-mujizat. Amin. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, itulah yang harus kita miliki, pedoman iman. Sekalipun Tuhan Allahku katanya tidak menolong aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Itu iman yang berkualitas. Kebanyakan iman kekristenan saat ini melihat mujizat sedikit sudah lari ke sana. Melihat mujizat ini terjadi dalam kehidupannya, sudah mulai lari dari kehendak-kehendak Tuhan. Padahal itu adalah prosesnya Tuhan. Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita supaya iman kita semakin diuji, semakin dimurnikan. Puji nama Tuhan. Itu tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan. Jangan terpaku, jangan memberikan pandangan fokus saudara kepada mujizat-mujizat. Amin. Itu hanyalah penyertaan Tuhan. Hanya tanda-tanda. Tetapi iman kita harus tetap kuat. Dikatakan di sini tadi di perikop kita, Allah itu Allah yang Maha Tahu. Segala sesuatu, baik kamu diri, duduk, tidur, mau nungging sekalipun, Tuhan tahu di mana kita berada. Bahkan pergi katanya di Alkitab di sini, di Mazmur ini. Tidur ke dunia orang mati pun Allah tahu di mana kita. Apalagi kalau kita berbuat dosa. Makanya bertobat. Jangan mengikuti, jangan memberikan hidup kita untuk menggenapi kehendak iblis. Tetapi berikan hidup kita untuk menggenapi firman Tuhan. Hati-hati jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara berpikir, kenapa keluarga saya begini-gini saja? Itu prosesnya Tuhan. Tetapi introspeksi diri, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya? Kalau Tuhan izinkan ini, saya yakin dan percaya. Kalau tetap berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan, keluarga kita akan maju. Itu yang harus kita memiliki konsep itu. Jangan mengambil jalan pintas. Tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini di dalam Pemazmur ini. Dikatakan di sana, aku bersyukur di ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadian kita ini ajaib. Ini adalah kemahakuasaannya Allah. Bahkan pemazmur di sini katakan, tulang-tulangku tidak terlindung. Allah Maha tahu, Maha mengerti, Maha melihat. Tetapi kebanyakan manusia banyak yang sok tahu. Banyak yang sok tahu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha tahu. Di ayat yang ke-17 dikatakan, di ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Artinya dalam kitab kehidupan Allah,
kita sudah tertulis apa yang akan kita lakukan. Di umur berapa saya seperti ini, di tanggal berapa saya harus menikah. Sudah tertulis di dalam buku kehidupannya Tuhan. Kalau kami tanggal 19, saudara yang berbahagia tanggal 20 kemarin, itu sudah tertulis di buku kehidupannya Tuhan. Ya. Tetapi terkadang kita tidak sabar. Ya. Tidak mau mengikuti proses. Tidak mau mengikuti waktunya Tuhan. Maunya waktu kita lah yang terbaik. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terindah. Terkadang waktu kita karena keinginan kita itu yang sering kita utamakan, kita prioritaskan. Ya. Padahal setiap langkah hidup kita ini sudah tertulis di buku kehidupannya Tuhan. Tanggal sekian kita akan dipanggil. Ya. Tanggal sekian kamu akan menjadi manajer. Amin. Ya. Sudah tertulis. Tapi kita harus tetap berada di jalan kehendaknya Tuhan. Ya. Bisa tidak kehendak Tuhan lari daripada kehidupan. Kita juga lari dari kehendak Tuhan. Ya. Kita yang terkadang lari dari kehendak Tuhan. Seperti Yunus, lari dari kehendak Tuhan. Ya. Terkadang juga kita lari dari kehendak Tuhan. Bahkan mengikuti kehendak iblis. Bahkan mengikuti kehendak kita sendiri. Hati-hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pemazmur di sini ya, melihat keajaibannya. Ya, keajaibannya Allah itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita juga jemaat-jemaat Tuhan. Mari berserah, bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan mau digoyahkan, jangan mau dibimbangkan oleh situasi keadaan COVID-19 ya, saat ini. Ada hikmatnya kita boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Dalam corona ini, ya, corona tidak pandang dia kaya atau miskin. Ya. Tetapi lewat kejadian situasi saat ini, karena corona inilah harusnya manusia boleh menyadari bahwa tidak ada yang harus kita banggakan di dunia ini. Tetap kita berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Harusnya seperti itu. Ya. Walaupun kamu memiliki uang banyak, ya, kalau kamu mati pun, kalau sudah terkena COVID, ya, orang semua jaga jarak. Banyak orang yang meninggal seperti itu. Ya. Ya. Bahwasanya corona COVID-19 ini mengajarkan kita, uang bukan segala-galanya. Tetapi utamakanlah Tuhan. Carilah Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ya, mengajarkan kita lewat keadaan situasi. Beberapa hari yang lalu, ya, bulan yang lalu, kita beribadah harus live streaming. Ada maknanya, ada tujuannya semua itu. Sudah dituliskan semua di dalam kitabnya kehidupan Tuhan. Supaya tembok-tembok gereja itu, ya, firman Tuhan itu menembus keluar. Tidak lagi firman Tuhan hanya untuk jemaat dan tertutup oleh tembok-tembok gereja. Tetapi lewat keadaan saat ini, live streaming yang ada. Kita boleh memperkatakan firman Tuhan. Ada tujuan, ada hikmahnya. Kalau enggak, kita mana pernah mau mengadakan live streaming seperti ini. Firman Tuhan mana tersampaikan, mungkin tertutup oleh tembok-tembok gereja. Tapi sekarang terbuka. Itu yang harus kita syukuri. Ya, lewat situasi keadaan, Tuhan punya rencana. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah kita mengikuti, ya, kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Rancangan damai
sejahtera dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jemaat-jemaat Tuhan, mungkin di dalam ketertekanan, mungkin di dalam situasi pergumulan, tekanan ekonomi, saya mau katakan andalkan Tuhan. Karena di dalam kelemahanmu, di dalam kelemahan kitalah mujizat dinyatakan. Amin. Bukan di dalam waktu kita lagi berkepenuhan, ya, tetapi mujizat dinyatakan waktu kita kekurangan, memiliki segala keterbatasan. Oleh karena itu jemaat-jemaat Tuhan, Allah kita Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Ya. Mari berserah penuh, jangan setengah-setengah ke hadapan Tuhan. Ya. Sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Tetapi mari andalkan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Saya bersyukur pada hari kemarin kami boleh ya, menikmati hadirat Tuhan, persekutuan yang indah ya, bersama keluarga ya, dan kami juga pada hari Sabtu, Jumat kemarin ya, Tuhan tolong ya, kami sama istri saya ya, kami boleh genap 10 tahun dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, dan itu yang perlu kami syukuri. Dan ya pada malam harinya, walaupun sederhana, nggak tahu itu anak-anak saya bertiga, entah bikin sesuatu di dalam kamar. Biasanya kamar itu berantakan, tetapi pada hari itu, malam itu, semua kamar disusun rapi sama mereka. Kami lagi asik di teras. Bertiga mereka, beres kamar semua, baru dipanggil kami. Papi, mami boleh masuk kamar katanya. Apa ini? Kami masuk, dimatikan lampu. Mereka nyanyi selamat ulang tahun dengan ada sebenarnya videonya, cuman saya agak sungkan menguploadnya. Iya. Jadi dimatikan lampu, dihidupkan lampu setelah kami masuk. Selamat ulang tahun, mereka nyanyi papi mami. Si Tiel dengan gitarnya, bukan gitar beneran, itu reket pemukul nyamuknya sebenarnya. Itu dijadikan gitarnya. Si Tiel kami. Dan habis nyanyi, tunggu katanya, kami ada kado untuk papi mami katanya. Apa itu? Rupanya Alkitab saya ini ditaruh di atas lemari, diambil, dikasih ini. Alkitab jadi kado papi. Oh haleluya. Berarti saya harus membaca Alkitab, ini disuruh sama mereka. Ya, itu kadonya. Datang lagi yang satu, dikasih kado sama maminya. Apa dikasih sama maminya? HP maminya itu juga kasih. Ya, dalam arti kami bersyukur ya, ke dalam keterbatasan anak-anak itu boleh mereka melihat bahwa mengingat memberikan sesuatu yang luar biasa. Mungkin pada hari-hari biasanya mereka tidak mau membereskan kamar, tapi pada saat itu disusun bantalnya, disusun semua, dirapikan. Dan puji Tuhan. Dan itu yang saya syukuri hingga sampai saat ini. Kami bersyukur, kami boleh melalui keluarga, dan kami yakin dan percaya ketika jemaat-jemaat Tuhan, doa-doa jemaat Tuhan pasti boleh kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Amin, puji nama Tuhan. Saya rindu tim musik yang ada, boleh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya rindu kita angkat satu pujian yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang Maha Tahu, Kau Allah sumber segala-galanya. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari, bahkan hidup kita memiliki rencana-rencana Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita.
Mari saat ini kita boleh introspeksi. Apakah hidup saya saat ini sudah berjalan dalam rencana Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, atau berjalan di dalam rencana si iblis, atau rencana saya pribadi? Mari saudara, hidup kita hanyalah sementara. Marilah kita menjadi menggenapi kehendak Tuhan di dalam segala hal. Engkau Allah yang ada, Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan jiwaku tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat suaramu, katakan bersamamu, bersamamu, hanya bersamamu. Haleluya Yesus. Perkenalan ya, teduhkan hati. Engkau Allah yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu, kita menikmati pujian ini. Oh, rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dalam setiap kehidupan. Dalam setiap musim kehidupan kita, suka duka, Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Oleh karena itu, mari berikan pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang bersama kami Tuhan. Musim hidup kami tak pernah membiarkan ku sendiri. Haleluya. Adalah bersamaku, tak pernah ku ragukan
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, membimbing, menuntun kami. Bahkan tangan-Mu tidak pernah melepaskan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami merindukan Tuhan. Kami tetap berada di dalam rencana Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami tetap berada mengikuti kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Bukan menggenapi kuasa si iblis. Bukan menggenapi kehendak kami Tuhan. Tetapi hidup kami hanya untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu bagi kami. Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya. Memberikan pemahaman, pengertian lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami tahu Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab. Ada rencana Tuhan. Rencana-rencana damai sejahtera yang Tuhan boleh taruhkan dalam setiap kehidupan. Jadi kami Tuhan boleh bertumbuh dan kami boleh berbuah. Dan buah kami itu tetap Tuhan. Dan kami boleh dinikmati oleh orang banyak. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Biarlah termateraikan di dalam loh hati seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, pemahaman, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kesempatan pada saat siang hari ini. Tuhan telah memperdengarkan kami sebagian dari firman-Mu yang telah ditaburkan hamba-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami akan kami mencari kehendak-Mu Tuhan, mencari kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menanggalkan rencana-rencana pribadi kami, hati kami. Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan kami mau memberi persembahan di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan setiap kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan. Tiada terkira.
doa syafaat kami serahkan kepada hambanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi shalom. Seberapa besar Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya bersyukur saya melihat wajah-wajah yang lama tapi sudah semakin baru rasanya karena masih berseri. Amin. Cuaca juga dingin, gak ada gerah-gerah. Jadi kita sangat bersyukur dan bersuka cita, bukan ngantuk Bapak Ibu. Sebentar saya akan memberikan pengumuman sedikit sebelum kita melaksanakan doa syafaat. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kita ada 2 pelayan jam 7:30 malam di hari Jumat. Jadi tetap kita akan, tanpa doa pelayanan kita nanti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya mengingatkan kembali dan juga kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, terlebih jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat kepada yang sudah hidup baru, sekarang sudah menjadi satu di dalam Tuhan, bukan lagi 2. Tapi kami yakin dan percaya, biarlah keluarga yang sudah saudara kami bentuk, biarlah itu menjadi contoh, panutan, bahkan berkat bagi setiap orang. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun anniversary buat Bapak Ibu Gembala kami. Kalau ada anniversary yang lain boleh menyusul, sekalian undangan juga boleh. Kami merindukan biarlah keluarga Bapak Ibu Gembala semakin diberkati Tuhan, menjadi contoh bagi setiap kita, menjadi Bapak Ibu rohani. Mari kita doakan keluarga Bapak Ibu Gembala, anak-anaknya, biarlah semakin hari semakin Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Baiklah, sepertinya itu saja menjadi pengumuman kita, karena ibadah komsel juga belum kita lakukan. Sebelum kita menangkat doa syafaat kita angkat pujian. Bila Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu, benar Tuhan. Telah tiba waktunya. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ku Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar Bapa yang baik. Kami mengakui waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengagungkan kebesaran-Mu karena lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melayani-Mu dengan ucapan
ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya para hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami di siang hari ini. Bapa yang baik, urapi setiap hamba-Mu yang melayani. Berkati usaha pekerjaannya, baik pendidikannya Tuhan Engkau berkati. Bagi hamba-hamba-Mu yang belum mendapat pekerjaan Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau penuhi segala apa yang mereka perlukan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah hamba-Mu perdengarkan bagi kami Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga Bapak Ibu Gembala kami. Terlebih Tuhan, mereka sudah 10 tahun mengarungi rumah tangga, mengarungi bahtera yang kudus di dalam Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, berkati Bapak Ibu Gembala kami, berikan kekuatan baru, semangat baru, jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengagungkan nama Tuhan, orang yang mengagungkan nama-Mu, Engkau akan menjaga, memberkati, bahkan Tuhan melindungi setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sudah melakukan pernikahan kudus di hari Sabtu semalam Bapak yang baik. Berkati keluarga barunya, berkati Tuhan mereka. Engkau telah mempersatukan Bapak mereka. Biarlah mereka menjadi keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Kami serahkan keluarga kecil mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, mengajari, menaungi, bahkan memelihara seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberi waktunya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, baik yang hadir pada siang hari ini ataupun yang ada mengikuti live streaming. Kami serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah, kalau mereka Tuhan dalam mengalami kelemahan tubuh, Bapa di dalam sorga Kau kuatkan mereka. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit penyakit, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka Tuhan mengalami kelemahan ekonomi, Bapa yang baik, kuatkan mereka, berikan jalan terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Biar mereka mengingat Tuhan betapa besar pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa buat keberadaan gereja di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah lewat keberadaan gereja Anugerah Pancur ini menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Kiri kanan petangga muka belakang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang mendengarkan setiap kami bersorak-sorai firman yang ditaburkan. Biarlah mereka juga bersuka cita seperti kami bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, lewat keberadaan gereja ini ada di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi satu kerinduan kami. Semakin banyak jiwa lagi datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bukan untuk corona, tapi kami berdoa buat setiap kehidupan kami. Seluruh kami Bapa yang baik, berikan kekuatan bagi kami, berikan kekebalan tubuh, berikan Tuhan kami kesehatan, sehingga kami boleh memuji Engkau, melakukan aktivitas kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan menjaga kehidupan kami, menjaga terlebih hati kami, supaya kami suci di hadapan Tuhan, supaya kami kudus di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami kurang mengoreksi diri kami di hadapan-Mu. Kami punya kelemahan, kami punya kekurangan, kami punya banyak dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami minta pengampunan yang daripada Engkau, supaya tidak terhalang. Roh Kudus-Mu mau menjagai, memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat anak kami Herti. Kami bawakan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam setiap kehidupannya, apapun Tuhan yang Kau izinkan dalam kehidupannya, kami yakin dan percaya Tuhan, itu menjadi kedewasaan bagi setiap kehidupannya. Biar dia semakin mendekatkan diri lagi kepada-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi nanti,
Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya anak kami ini akan kuat. Anak kami ini akan penuh dengan sukacita, sehingga dia melewati segala apa yang terjadi dalam kehidupannya. Beban berat yang ada dalam pikirannya Tuhan, biarlah Engkau temani dia, jagai dia, bahkan pelihara, supaya iman percayanya semakin dewasa lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari segala kesempurnaan. Setiap doa-doa kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sering kami melakukan kelemahan dalam kesalahan dalam mengikuti Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, supaya setiap doa yang kami naikkan Engkau dengarkan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ini doa kami yang jauh dari kesempurnaan Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengarkan, telinga-Mu mendengar setiap doa permohonan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Puji nama Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkembang bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, sembah, dan sembah, karena hidupku sembah. Apa suaramu katakan bersyukur, 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 karena kasih sembah, sembah, bersyukur buat kasih setiamu, dan selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, hanya di dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan kami mau ketetapan-ketetapan Tuhan yang boleh kami pegang di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu, bahkan jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, ucapan syukur persepuluhan, ucapan persembahan pembangunan, bahkan oh Tuhan persembahan tubuh, jiwa, roh seluruh jemaat-Mu Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Tuhan Engkau Allah yang memberkatinya di dalam setiap kehidupan, pekerjaan, usaha. Bahkan Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memberkati seluruh kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami, aspek kehidupan seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu mengambil bagian pelayanan pada pagi siang hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat kami yang mengikuti live streaming yang ada. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sama yang ada di tempat ini. Engkau Allah Roh Kudus yang menjamah seluruh jemaat-jemaat Tuhan
yang mengikutinya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mari arahkan hatimu, kita terima berkat daripada Allah Bapa. Arahkan hatimu kepada Allah sumber berkat, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Angkat kedua belah tanganmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai siang ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.